Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Handayani. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. 2. Pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. 3. Karya seni dengan teknik aplikasi. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Anak-anak ibu, informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Bacalah teks percakapan berikut ini dengan cermat. Sore hari setelah pulang belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi wisata ke Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah percakapan Fitri dan kakaknya berikut. Fitri, wah kakak senang pulang ya. Kakak sudah pulang ya? Tanya kakaknya sudah pulang. Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG? Kakak, ya Fit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang perubahan iklim di Indonesia loh. Apa itu perubahan iklim, Kak? Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Benar, Fit. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Fitri, ternyata aku khawatir juga, Kak, pengaruh perubahan iklim. Apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, Kak? Tentu ada. Apa akibat perubahan iklim tidak semakin parah? Kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Fitri berkata lagi, wah banyak ternyata yang bisa dilakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini kepada teman-temanku ya, Kak. Supaya mereka juga mengurangi dampak perubahan iklim. Anak-anak ibu, begitulah ya perubahan iklim itu. Tapi kita juga bisa supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah itu, bagaimana kita harus merawat lingkungan sekitar, misalnya mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Semoga cerita Fitri dan kakaknya ini bermanfaat ya bagi kita. Selanjutnya masuk ke pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Anak-anak ibu masih ingat yang kemarin, yang namanya pecahan berpenyebut sama jika dikurangkan, yang dikurangkan itu ada pembilangnya atau yang di atasnya, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan, kita dapat mengurangi angka pembilangan saja dan penyebut tetap. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu memotong semangka menjadi 5 bagian yang sama besar. Ibu meletakkan 4 potong semangka di dalam kulkas dan sisanya ibu makan.
Sepulang sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang? Anak ibu bisa lihat. Ibu tadi memotong semangkanya itu ya. Coba anak ibu lihat penyelesaiannya. Semangka di dalam kulkas. Ibunya memotong semangka jadi 5 bagian. Dimakan sama ibunya 1. Jadi 1/5 ya. Berarti tinggal di kulkas 4/5. Diambil Jonas 2/5. Jadi 4/5 kurang 2/5 sama dengan berapa hasilnya nak? 2/5. Ini 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 2/5. Begitu juga yang lainnya. Berapapun dikurangkan, nanti anak ibu bisa melihat gambar-gambar yang lainnya. Bisa di mungkin contohnya 4/9 bagian. Misalkan kita punya coklat 9 potong. 4 dimakan kakak, 4 dimakan adik. Berapa tinggal? Berarti 1/9. Begitu ya nak. Kita lanjutkan. Karya seni dengan teknik aplikasi. Anak-anak masih ingatkah karya seni dengan teknik aplikasi? Teknik aplikasi merupakan seni hias yang menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk, seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Kain flanel dapat dibuat hiasan seperti bros ibu-ibu, seperti bunga-bunga. Kita dapat menggunakan teknik menjahit tusuk veston untuk membuat bros tersebut. Ayo lakukan kegiatan berikut. Anak-anak ibu bisa melihat. Ini karya seni dari kain flanel. Ini ada bros, bisa dipakai ibu-ibu. Ini gantungan kunci. Ini boneka jari. Mungkin banyak lagi yang lainnya seperti boneka besar yang dibuat, yang di dalamnya ada background seperti ini. Atau ada kapas. Mungkin banyak lagi. Bisa kita membuat kotak tisu, kotak pensil, dan lain-lain sebagainya. Kita gunakan kain flanel. Anak-anak ibu, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Tetap semangat walau kita masih dalam keadaan pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.